Mana kita bisa menjaring Lailatul Qadar itu dengan harapan melengkapi dosa-dosa yang terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan selaras dengan hampir berakhirnya Ramadan, maka jikalau Kamis depan tim Ru'yatul Hilal, tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama beserta stakeholder lain dari Sabang sampai Merauke, dari 123 titik ada satu titik kelihatan. Dan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa berusaha berwasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keridhaannya, sehingga Allah memberi jaminan berkeselamatan hidup dan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan selamat dari ancaman siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 23 Ramadan. Berarti kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Maka pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik tentang esensi dari ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah tegaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama fi lailatul qadri ghufira lahu min dhunubi. Siapa yang sholat di bulan Ramadan, maka terampunilah dosa-dosanya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka terampunilah dosa-dosanya. Siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, maka diampunilah dosa-dosanya. Targhib atau janji-janji Rasulullah berkaitan dengan Ramadan melimpah ruah. Agar apa? Kita betul-betul mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang dapat kita ambil? Maka tentu jika kita sadari tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'.
sekali lagi, aku tidak akan mampu membebaskan diriku dari nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan cenderung memerintahkan untuk berbuat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Maka jikalau kemudian berbicara tentang nafsu, di dalam diri kita ada dua perangkat. Yang satu akal, yang kedua adalah nafsu. Apa fungsi akal? Akal adalah kemampuan untuk melakukan segala hal dengan prosedur cara-cara tertentu. Sehingga dengan akal itu maka manusia jadi mudah. Karena apa? Akan terkembangkan teknologi. Apa itu teknologi? Hal-hal yang berkaitan dengan teknik, yaitu apa? Menjadikan sesuatu yang berat jadi mudah dengan teknologi. Kaki melangkahkan, jika melangkah dengan langkah biasa akan berat. Tapi setelah ada teknologi, melangkahkan kaki dari Surabaya ke Jakarta dengan teknologi berupa pesawat akan jadi mudah. Kalau naik kereta bisa sehari full atau semalam full, tapi dengan pesawat akan lebih cepat, hanya sekitar 1 jam. Artinya apa? Kemampuan akal itulah yang kemudian akan menemukan cara-cara yang baik di dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan ini. Yang kedua adalah nafsu. Apa nafsu? Nafsu adalah dorongan untuk berbuat sesuatu. Maka melalui nafsu akan bisa merasakan enak dan tidak, nyaman dan tidak, puas dan tidak. Tapi secara keseluruhan, karakter dasar nafsu adalah untuk cenderung berbuat buruk. Karena apa? Dorongan untuk berbuat sesuatu terkadang kalau hanya didasarkan dengan nafsul amarah, nafsu yang telah diperturutkan, yang paling penting adalah bagaimana hidup ini nyaman, enak, senang, tak peduli bahwa cara-cara yang dilakukan adalah dengan yang salah, maka inilah yang kemudian dilandasi dengan nafsul amarah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Namun demikian, nafsu itu ada nafsu positif, ada nafsu negatif. Nafsu positif adalah secara positif adalah kemauan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Secara negatif, kemampuan yang terbaik itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Maka bagaimanapun supaya nafsu ini terarah, inna nafsa la'amaratun bisu, dan kemudian di situ ada kalimat istisna dengan kalimat illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka inilah manusia butuh habituation, pembiasaan untuk mengasuh dan mengasihi nafsu ini menjadi nafsu yang lebih baik. Karena nafsu itu ada 7 tingkatan. Nafsu yang paling rendah adalah nafsul amarah. Nafsu amarah adalah nafsu yang tidak bisa membedakan mana yang baik, yang paling penting puas. Naik sedikit ada nafsu lawamah, nafsu yang sudah tahu baik dan buruk tapi tidak bisa menghindarkan dari berbuat buruk. Karena itu nafsu lawamah adalah saatnya ibadah tetaplah ibadah, saatnya berbuat jahat tetaplah berbuat jahat. Antara ibadah dengan maksiat berjalan beriringan dan berdampingan. Naik sedikit nafsul mulhimah, nafsu yang dapat ilham Allah, adalah nafsu yang bisa menahan nafsu itu sehingga nafsu ini tidak bisa menjerembabkan, menistakan diri dalam kehinaan, sehingga dalam nafsu ini akan terarah. Namun nafsul mulhimah satu ketika masih bisa berbuat maksiat. Naik sedikit tingkatan yang keempat adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, sehingga digambarkan oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian kepada Tuhanmu, radiyatan, di mana Tuhanmu meridai, mardiyatan lagi diridai, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka paling tidak
Ramadan dengan targhib dari Rasulullah SAW, paling tidak Ramadan ini akan mampu membimbing nafsu kita menjadi nafsu yang lebih baik. Dan nafsul amarah naik menjadi nafsul lawamah, dari nafsul lawamah naik menjadi nafsul mulhimah, dari nafsul mulhimah naik derajatnya menjadi nafsul mutmainnah, dari nafsul mutmainnah naik menjadi nafsul radiyah, mardiyah, dan nafsul kamilah. Maka inilah yang kemudian semakin bagus Ramadan kita jalankan, maka semakin bagus perbaikan dan reparasi terhadap nafsu itu. Maka hari ini di tanggal 23, di 10 hari terakhir adalah ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Tujuannya adalah apa? Bagaimana kita bisa menjaring Lailatul Qadar itu dengan harapan melengkapi dosa-dosa yang terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan selaras dengan hampir berakhirnya Ramadan, maka jikalau Kamis depan tim Ru'yatul Hilal, tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama beserta stakeholder lain dari Sabang sampai Merauke, dari 123 titik ada satu titik kelihatan, dan doa kita mudah-mudahan Kamis itu kelihatan Ru'yatul Hilal, sehingga Jumat depan mudah-mudahan kita bisa beridul fitri. Jikalau kemudian kita beridul fitri, apa yang kita dapat? Mengapa Idul Fitri? Itulah hakikat dari apa yang disebut dengan pembersihan nafsu, pembersihan dosa, pembersihan karakter-karakter negatif dengan harapan kembali kepada fitrah. Karena itulah Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkanlah wajah ke dalam agama yang hanif, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah yang telah Allah ciptakan itu. Artinya apa? Allah telah menciptakan kefitrahan kita, ketabiatan untuk patuh taat kepada Allah. Maka melalui Ramadan ini mudah-mudahan kembalilah kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah, hingga kita betul-betul Idul Fitri kembali kepada kefitrahan. Karena itulah mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang maqbulah, yang mampu mengantarkan jati diri kita menjadi jati diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Ibadah kita semakin baik daripada sebelumnya, amalan-amalan yang lain lebih baik daripada sebelumnya, hingga mudah-mudahan kapanpun sang malaikat maut mengambil nyawa kita, kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.